off finish. Pilot and crew, get ready. Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini karena kita akan mengupas alur film yang berkualitas guys. Pada episode kali ini Evan akan mengupas alur cerita film berjudul Master of the Air. Film ini menceritakan tentang pasukan skuadron udara Amerika yang melakukan pengeboman dari atas langit Eropa. Sekedar informasi guys, film ini terdiri dari beberapa episode. Maka dari itu kalian jangan lupa ya untuk menantikan video selanjutnya dari channel ini. Kembali lagi ke film, perjuangan pasukan Amerika tidak semudah itu guys, karena mereka harus bertahan dari serangan artileri pertahanan udara milik pasukan Jerman. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai dari episode sebelumnya, di mana Mayor Buck yang akan menghadap Mayor Bucky tiba di pangkalan udara Amerika. Di sana mereka pun kemudian melaksanakan makan siang sambil Mayor Bucky menanyakan tentang apa yang terjadi saat mereka terbang. Tidak lama kemudian, Mayor Buck menjenguk salah satu anak buahnya di rumah sakit militer. Di sana terlihat anak buahnya mengalami luka bakar di bagian pantat akibat pecahnya kaca kabin pesawat yang tertembak oleh pesawat Jerman. Rupanya guys, tidak hanya anak buahnya saja yang sedang sakit. Komandan Haglin yang sebelumnya sakit lambung, kondisinya semakin parah setelah melakukan pendaratan. Dan kini ia pun harus segera dikirim ke seorang dokter spesialis di kota London. Di sisi lain, terlihat Mayor Buck yang frustasi akibat rekan-rekannya banyak yang tewas meminta salah satu rekannya untuk memukulnya. Karena hal itu dapat membuatnya semakin lega. Kembali ke Kolonel Haglin, di sana terlihat seorang kolonel yang bernama Harding akan menggantikan posisinya. Di sana ia pun berencana memindah posisi Mayor Bucky karena Mayor Bucky yang merupakan seorang pemabuk lebih cocok di lapangan daripada harus berada di kantor. Pada tanggal 16 Juli tahun 1943, para kru pesawat pembom sibuk untuk membetulkan tiap-tiap bagian pesawat yang rusak akibat pertempuran yang terjadi kemarin. Di sisi lain, terlihat Kopral Mekanik Lemons yang sedang bergurau dengan beberapa anak kolong di sana terkejut setelah mendengar pesawat yang terjatuh dari udara dan meledak. Mereka pun kemudian memeriksa lokasi terjatuhnya pesawat dan ternyata pesawat itu berasal dari grup 349 yang dipimpin oleh Mayor Burnham yang merupakan seorang anggota baru. Karena kehilangan satu pesawat dan beberapa anggota kru, pasukan 349 Bomber terpaksa menunggu anggota penggantinya. Namun rupanya guys, Kolonel Harding mempunyai pendapat lain, karena apabila ada sebuah misi yang datang secara tiba-tiba malam ini, maka para kru dari anggota 100 Bomber akan ditugaskan sebagai penggantinya. Mission order comes in tonight. Some of your crew are going to have to fly. Same goes for you. Yes, sir. That's it. Dismissed. Yes, sir. Karena malam itu tidak adanya panggilan tugas, para kru di sana kemudian menghabiskan waktu bersama dengan bermain dadu di sebuah bar. Di sana juga terlihat beberapa pilot pesawat Inggris yang dengan sengaja menjelekkan keahlian pilot-pilot pesawat Amerika saat menjalankan misi pada siang hari. Dan akibatnya membuat pesawat Amerika terdeteksi oleh pasukan Jerman. Mayor Bucky yang tersinggung dengan ucapan dari pilot pesawat Inggris kemudian mengajak duel tinju di luar bar. Namun saat Buck hendak maju, ia pun dihalangi oleh Kurt yang secara sukarela akan menggantikan posisinya. Di sana, Kapten Lawson dari pihak Inggris akan bertanding dengan Kapten Kurt. Namun cukup dengan satu pukulan saja, Kapten Lawson kemudian jatuh tersungkur. Hey, come on. Rupanya guys, pihak Angkatan Udara Amerika dan Inggris menggunakan kerjasama dan strategi yang berbeda dari negara-negara lain untuk mengalahkan pihak Jerman. Pihak Amerika sendiri lebih memilih menyerang Jerman di siang hari dengan menjatuhkan beberapa bom dari udara ke pangkalan militer ataupun pabrik-pabrik milik tentara Jerman.
Sementara pihak Inggris sendiri menggunakan strategi dengan melakukan pengeboman di malam hari dengan alasan menghindari terdeteksinya dari pasukan Jerman. Di sini kita baru menyadari bahwa pasukan Amerika melakukan pengeboman pada siang hari dan tepat sasaran bukan tanpa sebuah alasan. Tindakan itu sebenarnya justru sangat berbahaya. Pasukan Amerika berani melakukan hal itu dikarenakan mereka mempunyai sebuah alat rahasia yang disebut sebagai The Northern Bomb Sight. Pagi itu, para prajurit kembali dibangunkan untuk menjalankan sebuah misi, dan kini giliran Kolonel Harding yang akan memberikan sebuah paparan. Misi itu akan dipimpin oleh 100 Bomb, sementara Mayor Bucky diberikan tugas untuk memimpin dalam melakukan penyerangan terhadap pelabuhan kapal selam di Trondheim, Norwegia. Sebelum berangkat, rupanya ada saja kendala yang harus diatasi. Mayor Babel yang merupakan seorang navigator pesawat Bucky tiba-tiba demam dan tak bisa ikut untuk terbang. Posisi Babel pun kemudian digantikan oleh salah satu rekannya yaitu Mayor Crosby yang masih sering lupa untuk meminum obat mabuk sebelum terbang. Ketika pesawat mereka sudah berada di udara dan sekitar 30 menit lagi mereka sampai ke pantai Norwegia, Mayor Crosby sudah tidak bisa untuk menahan mabuknya guys. Dengan kondisi yang seperti itu, Mayor Crosby tetap menjalankan tugas dengan memberikan informasi kepada Mayor Bucky bahwa rombongan pesawat pendamping sudah berada di samping mereka. Mayor Bucky pun kemudian memerintahkan Crosby untuk menembakkan flare ke udara sebagai tanda dimulainya sebuah bentuk formasi. Setelah flare ditembakkan, Mayor Bucky kemudian meminta arah dan petunjuk selanjutnya dari Mayor Crosby. Namun sayangnya Mayor Crosby tidak menjawab dan masih mabok udara. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di atas langit pantai Norwegia. Mayor Bucky pun kemudian kembali meminta arah koordinat lokasi pengeboman. Lalu Mayor Crosby menjawab kalau arah pengeboman itu menuju titik kepulan asap milik pasukan Jerman. Dan secara bersama-sama, rombongan pesawat tersebut bermanuver untuk menuju pasukan Jerman. Hang in there, fellas. Turn to 140. Almost there. Ready for autopilot. Watch the crew! Ledakan bom flak di sana tepat mengenai salah satu pesawat Amerika, sementara pesawat yang lain terkena tangki bahan bakar sehingga menyebabkan kebocoran. Mayor Douglas yang sudah melihat titik koordinat yang tepat kemudian memberikan perintah untuk menjatuhkan bom dari atas. Ledakan bom itu diupayakan dapat membuat beberapa kapal selam di sana hancur seketika. Rupanya guys, pesawat milik Kapten Kurt yang rusak akibat terkena bom flak membuat lajunya semakin melambat. Kapten Kurt pun kemudian melaporkan hal itu kepada Mayor Kevin kalau ia kehilangan 2 mesin dan tak bisa mengikuti rombongan dan harus keluar dari formasi pesawat pembom. Tidak lama kemudian, terlihat beberapa pesawat tempur Jerman datang dan langsung menyerang mereka. Beberapa pesawat di sana pun terlihat tetap terbang menuju arah koordinat yang diperintahkan Crosby. Sementara pesawat dari Kapten Kurt yang terbangnya melambat tetap dikawal oleh mereka, meskipun mereka harus menghalau serangan dari pesawat tempur Jerman. Tidak lama kemudian, rombongan pesawat Amerika sudah naik dan berlindung di balik tebalnya awan putih. Mayor Crosby pun kemudian memberikan informasi kalau keberadaan mereka saat ini telah berada di wilayah pantai Skotlandia. Saat itu, pesawat Kapten Kurt memang sudah kehilangan mesin yang ketiga, dan mau tidak mau mereka harus mendarat saat itu juga. Rupanya guys, pesawat ini terbang terlalu rendah. Namun karena keahlian yang dimiliki oleh Kapten Kurt, pesawat itu tidak jadi jatuh menabrak tebing pantai dan berhasil mendarat dengan selamat.
Salah satu prajurit yang merasa paling bersyukur saat mereka berhasil mendarat adalah Mayor Crosby. Meskipun saat terbang ia mengalami mabok udara, ia pun berhasil membawa kembali para krunya dengan selamat. Setibanya di barak, ia pun kemudian meminta maaf kepada Mayor Bucky karena selama menjalankan tugas, ia selalu mabok udara. Namun Mayor Bucky di sana justru memberikan apresiasi karena Mayor Crosby telah membawa para krunya mendarat dengan selamat. Malam harinya, Mayor Bucky mengirimkan personel band musik ke pangkalan, dan hal itu diupayakan dapat menghibur para prajuritnya yang kelelahan setelah menjalankan misi. Tidak lama kemudian, datanglah panggilan telepon dari Kapten Kurt. Di sana, ia mengabarkan kalau kondisinya dan para krunya aman dan selamat dan tinggal menunggu penjemputan oleh tentara piket pangkalan udara. Di sisi lain, terlihat Kolonel Harding yang bangga melihat kinerja dari Mayor Crosby kemudian menawarkan dirinya sebagai seorang navigator untuk keseluruhan pesawat pembom. Suasana di sana semakin seru setelah adanya lomba balap sepeda di dalam ruangan. Dengan menggunakan sepedanya masing-masing, para prajurit di sana adu cepat dalam mengayuh sepedanya, sampai mereka pun terhenti setelah mendengar suara sirene yang berasal dari pangkalan. Mereka pun kemudian keluar ruangan untuk menuju ke pangkalan. Ternyata di sana guys, terlihat pasukan Jerman membombardir kota Norwegia yang tidak terlalu jauh dari sana. Para prajurit di sana kemudian beranggapan bahwa selanjutnya pangkalan mereka lah yang menjadi target sasaran pengeboman oleh pasukan Jerman. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Hal ini bisa dilihat dari perjuangan dan kerja keras dari Mayor Crosby. Meskipun ia mempunyai kelemahan mabok udara saat terbang, ia pun tetap bertanggung jawab menjadi navigator dan berhasil memerintahkan para krunya untuk menjatuhkan beberapa bom ke wilayah Jerman. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!